Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip etis dalam bisnis dan bisnis amoral dalam pandangan Islam. Kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Titin Rahayu dengan NIM 63040200128 dan teman saya Warsiti Dwi Listiani dengan NIM 63040200129, Fatimah Irawati dengan NIM 63040200130. Baik, kita masuk ke materi. Etika dan bisnis dalam Islam. Secara etimologi, etika atau etik yang berasal dari bahasa Yunani mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan, moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau dalam diri karyawan biasa sampai CEO. Tujuan umum etika bisnis Islam: pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama. Kedua, menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Ketiga, sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang keempat, memberikan kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Yang selanjutnya yaitu kendala pencapaian tujuan etika bisnis di Indonesia. Yang pertama, standar moral para pelaku bisnis umumnya masih lemah. 2. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. 3. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. 4. Lemahnya penegakan hukum. 5. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Saya Warsiti Dwi Listiani, NIM 63040200129, akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip-prinsip etika profesi. Etika profesi merupakan sebuah landasan yang menjadi panduan setiap anggota profesi dalam menjalankan atau mengerjakan pekerjaannya. Prinsip-prinsipnya yaitu: yang pertama, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab merupakan prinsip pokok bagi kaum profesional karena orang yang profesional dengan sendirinya berarti bertanggung jawab atas profesi yang dimilikinya. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam etika profesi ini menuntut setiap anggota profesinya untuk bertindak adil terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan, khususnya orang-orang yang dilayani dalam kaitannya dengan profesi yang dimilikinya. Kemudian prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini mewajibkan setiap pelaku profesi memiliki wewenang dan kebebasan bekerja serta berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalankan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hakikat profesi itu sendiri karena hanya mereka yang profesional dan terampil dalam bidang profesinya. Lalu ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral mewajibkan setiap anggota profesi selalu bersikap adil, memikirkan kepentingan umum atau masyarakat, serta mementingkan atau menjaga keluhuran profesinya. Etika profesi dalam prinsip ini mengharuskan pula setiap anggota profesinya untuk secara konsisten memiliki moral dan kejujuran dalam menjalankan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Terdapat 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu yang pertama adalah kesatuan atau tauhid atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua yaitu keseimbangan atau equilibrium atau adil. Islam juga mengajarkan untuk selalu berbuat adil dalam dunia bisnis, baik kepada pihak yang disukai atau tidak. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran atau timbangan. Yang ketiga yaitu kehendak bebas atau free will.
Salah satu hal terpenting dalam etika bisnis Islam adalah kebebasan, namun kebebasan tersebut tidak bersifat merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat, yaitu tanggung jawab atau responsibility. Setiap manusia dalam melakukan sesuatu telah diberikan batasan-batasan dan hal tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan dari setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah kebenaran, kebajikan dan kejujuran atau truth, goodness, honesty. Prinsip kebenaran terkandung dua unsur yaitu kejujuran dan kebajikan. Kebenaran dalam konteks bisnis memiliki arti sebagai niat, sikap serta perilaku yang benar baik meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Sekian pemaparan materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami. Saya Fatima Irawati, NIM 6304002000130 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu bisnis amoral. Mitos bisnis amoral mengungkapkan suatu keyakinan bahwa antara bisnis dan moralitas atau etika tidak ada hubungan sama sekali. Dalam prakteknya, semua kegiatan yang bertentangan dengan etika, baik disengaja maupun tidak disengaja, menimbulkan masalah pelanggaran dalam etika kehidupan adalah tindakan amoral. Argumen pendukung mitos bisnis amoral. A. Bisnis merupakan suatu persaingan sehingga setiap pelaku bisnis atau usaha harus melakukan segala cara agar bisa menang. B. Aturan yang dikenal dalam kehidupan sosial berbeda dengan aturan yang dipakai dalam permainan penuh persaingan, sehingga tidak dapat dinilai dengan aturan sosial dan moral. C. Orang bisnis yang akan berada pada posisi tidak menguntungkan adalah orang yang mau mematuhi aturan moral atau etika. Argumen penentang mitos bisnis amoral. A. Terdapat beberapa perusahaan yang bisa berhasil dengan memegang teguh kode etis serta berkomitmen terhadap moral tertentu. B. Bisnis merupakan bagian dari aktivitas penting dari masyarakat, sehingga nilai ataupun norma dibawa serta dalam kegiatan bisnis apabila nilai tersebut dianggap baik dan berlaku di masyarakat. C. Harus dibedakan antara legalitas dan moralitas. Suatu kegiatan bisnis dapat diterima secara legal karena terdapat dasar hukumnya, tetapi tidak diterima secara moral. Keuntungan dan etika. Suatu keuntungan yang didapatkan dari kegiatan bisnis harus sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh barang dan jasa yang dijual dan dikonsumsi oleh pembeli atau masyarakat. Bisnis ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ahli atau profesional dalam bidangnya. Apabila hal tersebut dapat terjadi, maka kegiatan bisnis yang dilakukan dianggap etis. Perlunya etika dalam bisnis. 1. Kinerja bisnis berkaitan dengan kegiatan moral, integritas, moral, pelayanan, jaminan mutu, dan tanggung jawab sosial, sehingga bukan hanya diukur dari kinerja manajerial atau finansial. 2. Perusahaan harus bisa mempertahankan kepercayaan konsumen, karena setiap pelaku bisnis menyadari bahwa konsumen adalah raja. 3. Karyawan merupakan subjek utama yang menentukan keberlangsungan suatu bisnis, sehingga perusahaan harus menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga kerja yang siap untuk dieksploitasi agar perusahaan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Sasaran dan lingkup etika bisnis. 1. Tujuan dari etika bisnis yaitu untuk menghimbau para pelaku bisnis agar dalam menjalankan usaha atau bisnisnya secara baik dan etis. 2. Guna menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, akan hak dan kepentingan buruh atau karyawan, dan masyarakat luas tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. 3. Etika bisnis juga membicarakan tentang sistem ekonomi yang sangat menentukan etis atau tidaknya suatu praktik bisnis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.